Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya setelah sekian lama tidak bertemu karena beberapa tanggal merah dan libur. Pada pembahasan kali ini, kita akan masuk di pengetahuan dasar geografi part 2. Ada partnya ya, keren. Nah, adapun agenda pembahasan kita kali ini diantaranya ialah yang pertama mengenai objek dan aspek geografi. Sebenarnya ini sudah di minggu-minggu lalu, namun untuk mengingat dan memahaminya lagi, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai objek dan aspek geografi. Kemudian yang kedua ialah konsep esensial dan contohnya. Nah, konsep esensial ini terkait dengan apa saja yang akan dipelajari di geografi. Untuk lebih jelasnya, stay tune di video ini ya. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai objek studi geografi. Sebelum membahasnya, Ibu ingin tahu apa sih itu objek studi? Jika di bahasa Indonesia, objek itu pelaku ya. Namun, di geografi, objek studi merupakan hal yang menjadi fokus dalam suatu ilmu. Jadi, kayak misalkan matematika. Fokusnya kan angka-angka. Nah, kalau di geografi, si objek studinya itu dibagi menjadi dua. Ada dua nih objeknya, bukan cuma satu. Di antaranya ialah yang pertama, ada yang dinamakan dengan objek material. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan objek formal. Nah, keduanya pasti berbeda ya. Kira-kira apa sih perbedaannya? Dari katanya saja sudah bisa dicari perbedaannya ya. Yang pertama, material. Oh, berarti ini bahan-bahan pendukungnya nih. Formal. Oh, berarti ini bahan-bahan tambahannya. Kayak gitu ya. Objek material diartikan sebagai sasaran yang akan dikaji dalam ilmu geografi. Oh, berarti ini isi dalam ilmu geografinya itu apa aja? Itu objek material. Kemudian objek formal ini diartikan sebagai metode ataupun pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah geografi. Jadi kalau objek formal itu lebih ke pendekatan-pendekatannya, tapi tetap isinya itu ada di objek material ini. Nah, kalian kemarin saat mempelajari mengenai pengetahuan dasar geografi mungkin sudah familiar ya dengan istilah geosfer. Nah, di sini kira-kira geosfer tersebut masuk objek material atau objek formal? Iya, betul. Jawabannya adalah objek material karena di dalamnya merupakan hal-hal yang akan dikaji di dalam geografi. Apa saja sih tadi geosfer? Yuk kita bahas. Objek material geografi merupakan geosfer. Nah, sedangkan geosfer sendiri merupakan suatu sistem yang saling terkait dan di dalamnya dapat membantu untuk kehidupan makhluk hidup. Yang pertama diantaranya ada atmosfer. Atmosfer, oh berarti ini terkait dengan udara ya kawan-kawan. Nanti kalau untuk mencari kata kuncinya, kita cari dari perkata aja. Atmosfer, oh berarti udara, seperti itu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ruang angkasa itu dinamakan dengan atmosfer. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan litosfer. Nah, litosfer ini hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan hidrosfer. Hidrosfer sendiri dari katanya udah pasti ya, hidro. Oh, berarti ini air nih. Berarti hidrosfer itu berbicara mengenai perairan, air darat maupun air laut. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan biosfer. Dari katanya juga bio, kehidupan. Oh, berarti biosfer ini berbicara mengenai kehidupan makhluk hidup, kecuali manusia ya. Biosfer ini biasanya hewan dan tumbuhan. Oke, dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan antroposfer. Nah, ini terkhusus untuk manusia. Di antaranya dapat mengkaji mengenai persebaran manusia, persebaran penduduk, dan lain-lain. Sama aja ya manusia dan penduduk. Oke, kemudian yang kedua,
Tadi kita membahas mengenai objek material, diantaranya ialah geosfer dan di dalamnya ada 5 komponen. Sekarang kita berbicara mengenai objek formal, yang tadi ya, pendekatan yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi. Yang pertama diantaranya ada keruangan. Nah, kalau berbicara keruangan ini berarti kita berbicara pentingnya suatu tempat, adanya suatu tempat tersebut untuk dikenal oleh masyarakat sekitar. Keruangan berarti memiliki ciri ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada kelingkungan. Kalau kelingkungan jelas ya, berarti berhubungan dengan sifat biotik dan sifat abiotik yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Sudah belajar ya di SMP biotik dan abiotik itu apa? Oke, yang ketiga diantaranya ada kewilayahan. Nah, kalau kewilayahan ini berbicara mengenai ciri-ciri khas. Bedanya dengan keruangan, tadi kan ditinjau dari segi nilai suatu tempat berdasarkan kepentingan kalau yang keruangan. Nah, kalau yang kewilayahan ini dia berdasarkan ciri khasnya. Misalkan gurun memiliki ciri khas apa, kemudian daerah dataran tinggi memiliki ciri khas apa. Itu yang dinamakan dengan kewilayahan. Dan yang terakhir ialah berdasarkan sudut pandang waktu. Di sini berarti dilihat dari segi perkembangannya dari periode 1, periode 2, periode 3 dan begitu seterusnya. Maksud periode di sini bukan periode kayak oh ini periode 1, bukan, tapi dari tahun ke tahun. Oke, semoga paham sampai sini. Selanjutnya kita berbicara mengenai objek formal lagi yang tadi tentang keruangan, hubungan ya kalau keruangan itu. Nah, di sini ada hubungan dicontohkan ya, keruangan alami dengan manusiawi. Kalau alami diantaranya adalah kawasan iklim, bentang alam, air. Kemudian manusiawi, kawasan budaya, penduduk, dan administrasi. Nah, keduanya berkaitan sehingga terjadilah hubungan timbal balik, kemudian adanya gerakan penduduk, kemudian daerah pemukiman, mata pencaharian. Ini hasil-hasil dari hubungan timbal balik antara alami dengan manusiawi. Oke, selanjutnya aspek geografi. Nah, di dalam aspek geografi itu ada dua nih sebenarnya. Ada yang dinamakan dengan aspek fisik, kemudian ada yang dinamakan dengan aspek sosial. Nah, kalau aspek fisik ini berarti dia berbicara mengenai 3 hal, yaitu topologi, aspek biotik, dan aspek abiotik. Topologi berarti berbicara mengenai bentuk muka bumi. Abiotik berarti berbicara mengenai hal yang tidak hidup kayak batuan, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada biotik, berarti berbicara tentang hal-hal yang hidup ya. Nah, selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah pasti paham ya, sosial itu berkaitan dengan hubungan antara individu ataupun kelompok. Nah, kemudian yang ekonomi berarti bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir budaya, bagaimana pemikirannya itu dapat direalisasikan. Oke, paham ya aspek geografi? Dan yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial geografi ini diartikan sebagai cara untuk mengungkapkan corak abstrak fenomena dari objek material. Kalau tadi objek material berarti ini nih yang dibahas di dalam geografi. Tapi kalau konsep esensial geografi itu, oh ini nih abstraknya, kira-kira ini nih poin-poinnya itu dalam konsep. Nah, diantaranya ada, jika kita singkat nih supaya lebih hafal, jaket polo keke diminta ageni. Ini akronimnya apa sih? Yang pertama adalah jarak. Jarak kalian sudah pasti paham ya. Jarak dari Bandung ke Jakarta kurang lebih 102 km. Nah, itu ya ada angka yang real. Kemudian yang kedua, keterjangkauan. Keterjangkauan ini berarti kemudahan untuk mencapai suatu tempat, biasanya dikenal dengan aksesibilitas. Kemudian yang ketiga ada pola. Pola ini berarti susunan dari suatu bentuk. Kayak misalkan kebun nih, polanya kan rapih gitu ya polanya. Kotak-kotak-kotak gitu kalau dilihat dari citra. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan lokasi. Lokasi juga gampang ya.
letak suatu tempat. Lokasi ini dibagi dua sebenarnya, ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Nah, kalau absolut ini berarti dia udah nggak bisa dirubah-rubah. Kayak contohnya itu letak astronomis, letak bujur dan letak lintangnya. Tapi kalau lokasi relatif berarti itu gimana penilaian seseorang. Misalkan ada orang yang berada di kanannya itu masjid, tapi ada juga yang berada di kirinya itu masjid. Terus kata yang orang kanan, masjid itu berada di daerah sebelah kanan saya. Terus kata yang sebelah kiri, masjid itu berada di sebelah kiri saya, kayak gitu ya. Jadi relatif itu sesuai dengan seseorang itu ada di mana, kayak gitu. Terus selanjutnya ada keterkaitan keruangan. Nah, kalau keterkaitan keruangan ini berarti bagaimana suatu ruang atau suatu wilayah dia dapat saling terkait. Gampang ya. Kemudian ada diferensiasi atau perbedaan wilayah. Misalkan wilayah A memiliki sumber daya alam perkebunan, sedangkan wilayah B memiliki sumber daya perikanan. Pasti beda ya. Selanjutnya ada morfologi, yaitu bentuk wilayah. Bentuk wilayah juga beda, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Kemudian ada interrelasi. Nah, kalau interrelasi ini sama keterkaitan keruangan bedanya apa sih? Kalau keterkaitan keruangan berarti dia menunjukkan tingkat keterkaitan antara wilayah yang mendorong terjadinya adanya interaksi. Kalau interrelasi di sini dia berarti berbicara mengenai keterkaitan atau hubungan antara suatu daerah yang selanjutnya dapat saling memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada yang dinamakan dengan aglomerasi, yaitu pemusatan wilayah. Kayak misalkan di daerah Sumatera nih, ada perkumpulan orang-orang Jawa. Nah, perkumpulan orang-orang Jawa itu pasti membentuk suatu grup gitu di tengah pemukimannya itu khusus orang Jawa, kayak gitu, aglomerasi. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan dengan nilai guna. Nilai guna di sini merupakan bagaimana suatu wilayah itu dapat dikembangkan menjadi potensi sumber daya alam tersendiri. Sampai sini paham ya konsep esensial geografi yang disingkat dengan Jaket Polok Keke Diminta Agni. Untuk lebih memahaminya coba dibaca lagi ya. Oke, selanjutnya nih, sebelum Ibu mengakhiri penjelasan hari ini, Ibu ingin memberi sedikit hadiah, sedikit tugas, deng. Di antaranya ialah kerjakan perintah di bawah ini dalam buku tulis maupun aplikasi pembelajaran. Bebas mau diketik, mau di kertas folio, bebas terserah kalian. Tuliskan masing-masing 2 contoh untuk setiap konsep esensial geografi. Contoh yang tadi ya, misalkan yang jarak antara Bandung dan Jakarta, tapi jangan Bandung dan Jakarta aja, bosen. Bebas, kalian bisa pilih jarak antara Mekah dengan Indonesia karena lagi mau musim haji ya, jadi milihnya Mekah dan Indonesia. Bebas deng, terserah kalian itu mah. Nah, tugasnya dapat dikumpulkan melalui email ataupun melalui aplikasi pembelajaran, dan satu lagi ataupun melalui WA Japri ya. Tugasnya terakhir minggu ini. Lebih dari minggu ini berarti akan ada pengurangan poin. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat dan kalian menerimanya dengan mudah. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.